Halo guys, nama gue Gustaf dari StuffTech dan kemarin kita udah unboxing dan review Poco F7 di tahun 2026 yang harganya awet banget dan itu HP masih worth it. Kira-kira gimana kah sama kompetitornya si iQOO Neo 10 ini? Yes, ini harganya juga sama banget kayak Poco F7, gak turun-turun amat banyak, jadi kita bahas dulu untuk harga dan speknya. Harga gue beli berapa? Gue ini dapat varian 12256, gue dapat di harga 5 juta pas. Yes, pretty much sama kayak Poco F7 dan kalau misalnya kita mau lihat barunya, itu harganya masih di 5,8 juta. Jadi turun 800 ribuan dalam jangka waktu hampir 1 tahun sih, itu udah awet banget ya harga bekasnya, so that's good. Buat kalian para pengguna iQOO Neo 10 dari pas awal beli, HP kalian masih absolutely amazing value-nya. Anyway, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper, gue udah taruh semua link di deskripsi. Spek kita singkat aja, gue bakal taruh di sini. Mirip kayak kompetitornya, dia pakai 8S Gen 4 kalau kalian inget ya. Terus pakai Vivo Q1 chipset atau iQOO Q1 chipset lebih tepatnya. 7K Ultra Vapor Chamber dulu dibagus-bagusin banget. Dia punya 3 tahun software update. Layarnya bukan LTPO tapi udah AMOLED dan juga punya baterai yang besar banget, lebih besar dari F7, 7000 mAh baterai dengan fast charging 120 watt. Jadi sambil kita unboxing, gue mau bahas dulu bagaimana untuk value-nya. Untuk value sendiri sebenarnya si barang ini di 5 jutaan agak sedikit membingungkan. Gue nge-record video ini pas X8 Pro baru di-announce, jadi belum fully release ya. Untuk harga jadi gue masih belum tahu. Tapi kalau bisa X8 Pro biasa harganya di sekitar 5 jutaan, ini menarik karena on paper masih lebih kuat ini ya, tapi yang pasti X8 Pro bakal punya speaker yang bagus terutama. Jadi ya, gue penasaran sih gimana untuk value-nya. X8 Pro kan itu, kalau misalnya kalian nggak tahu, X8 Pro tetap X8 Pro, tapi X8 Pro Max itu bakal the new Poco F8. Jadi kalau misalnya X8 Pro Max yang speknya lebih bagus dari ini, harganya 7 jutaan, menurut gue F7 sama Neo 10 masih ada tempatnya di gaming segment di harga 5 jutaan. Karena ya, RAM naik, inflasi naik, yang pasti bakal lebih mahal. Di iQOO 15R aja yang harusnya dia penerus iQOO Neo 10 ya, atau lebih tepatnya harganya sekompetitif itu, dia udah lumayan mahal ya, 7 jutaan. Jadi kalau misal F8 atau X8 Pro Max harganya segitu juga, F7 sama Neo masih oke menurut gue. Kita lihat aja. Cuma memang kelemahan Neo itu yang pasti dari build quality dan speaker. Itu gue inget banget pas pertama rilis, gue komplain tuh dua hal tersebut ya. Dan dia tuh nge-throttle-nya juga lebih agresif, inget banget gue. Pas masih di Vantage tuh, dia throttle-nya lumayan agresif kalau main game. Ini bubble wrap-nya gila, gede banget. Itu gue inget dibanding sama Poco F7 yang doesn't give fuck sama performance. Yang gue penasaran ini di Origin OS 6, karena dia udah ada Origin OS 6, gue penasaran gimana untuk performance-nya. Kita lihat aja, jadi untuk unboxing seperti itu, gue dikasih casing gratis ya, dan ini casing kualitasnya kelihatannya nggak buruk-buruk amat, cuma kelihatan memang udah dipakai. Ada MagSafe di belakang, gue lupa lagi emang ini HP wireless charger ya? I don't know. Dan yang pastinya, kelebihan dari Neo 10 apa? Baterainya lebih besar dari Poco F7 atau X8 Pro Max. X8 Pro Max lebih gede sih ya. Dan yang pastinya untuk software, gue lebih cinta sama Origin OS jauh dibanding sama HyperOS. Bisa kita lihat, untuk pembelian ini gue beli dari bekas dan si penjualnya tuh atau user sebelumnya, dia belinya tuh awal tahun, Januari, jadi garansinya pasti masih lama dan barang harusnya sih masih near new ya, atau mint condition banget. Kita lihat aja, kita langsung buka dari boxnya. Oh shit! Udah nggak near condition. Oke, whatever. At least ada proteksinya. Jadi di sini kita dikasih casing lagi, jadi kita dikasih casing 2. Dan ya kualitas casingnya juga ini kelihatan masih bagus ya. Nih, tuh. Dipakai tapi ya masih oke lah, kerasa memang ini masih muda umurnya. Bisa kita lihat dia kayaknya, ya charger juga masih bagus, masih mulus, nggak ada kayak warna-warna udah coklat gitu. Dan yang pastinya, untuk bau, nggak ada bau rokok. Jadi sebelumnya gamer tapi bukan perokok. Mantap. Sangat salut gue sama orang kayak gitu. Nice. So, kita langsung aja lihat untuk HP-nya. Gue penasaran kondisinya dan dia nge-wrap-nya benar-benar rapi banget ya. Ini bisa di-slide aja nggak sih? Gue nggak mau ngancurin. Kita langsung buka aja dari samping. There you go. Quite satisfying. Taruh sini dan kita langsung fokusin ke iQOO Neo 10-nya. Ini dia. Untuk desain saya jujur, Poco F7 sama Neo 10 itu benar-benar neck-and-neck ya. Gue suka banget sama dua-duanya untuk desain sendiri. Blaze orange-nya kelihatan bagus dan kameranya sih gue lebih suka setup kamera kayak gini. Walaupun dia cuma 2 kamera ya. Ini iming-imingnya kayak iQOO
13 pada zamannya, tapi dia cuma 2 kamera loh. Kameranya 50 megapiksel dan 8 megapiksel ultrawide, kamera depan di 32 megapiksel, bisa nge-record sampai 4K 60 untuk main dan si kamera depannya, seperti itu. Jadi, untuk build yang pastinya kalau bisa kita mau omongin di zaman sekarang, kalau gue merem, pegang di tangan yang pastinya kerasa plastik. Tapi plastiknya at least nggak plastik murahan kalau bisa mau dibandingin sama HP yang rilisnya mirip-mirip, kayak misal pada zamannya tuh kan, ini tuh ada X7 Pro ya, sama X7 Pro, ini plastiknya kerasa lebih solid. Kalau X7 Pro tuh gue kerasa banget kayak plastik murahan banget. Ini kerasa lebih solid, tapi memang kalau bisa mau dibandingin sama Poco F7, ya ini jauh lebih kerasa murahan lah ya. Dan yang pastinya kalau bisa mau dibandingin sama Poco X7 Pro Max atau misalnya sama iQOO 15R yang udah pakai metal build, masih lebih premium di kedua HP tersebut yang pastinya. Tapi ya not bad lah, at least dia kerasa solid gitu, nggak kerasa kayak kopong-kopong. Dan untuk layar depan sendiri, kemulusannya, ya ini sih kerasa banget baru dipakai 3 bulan ya. Karena dia memang mulus banget 3-4 bulanan lah. Layar depan nggak ada scratch, nggak ada dent sama sekali. Ini gue kayak beli like new gitu loh. Bagus banget. Ini kayak gue ngebeli dari toko gue sendiri. Button juga masih empuk, so ya, it's pretty good. Gue penasaran aja gimana sama si kualitas speakernya, atau sorry, sama kualitas speaker dan yang pastinya Origin OS-nya. Zaman sekarang gue inget banget soalnya pas pertama nge-review ini speakernya agak dog shit. Tapi ya, gue mau setat dulu. Seperti biasa nanti kita bakal coba main Wuthering Waves sedikit aja. Dan juga kita bakal tes gimana kamera. Dan yang pastinya, yang paling kalian tunggu-tunggu, Origin OS gimana rasanya di HP ini. Karena harusnya itu biggest upgrade sih Origin OS di iQOO Neo 10 ini. Soalnya memang jauh lebih baik dari Vantage OS. Bukan yang paling bagus dibanding sama kayak Oxygen atau ColorOS, tapi yang pasti way better dibanding sama HyperOS ya. Anyway, I'll be back soon guys. Oke, udah gue setup. Seperti biasa kita tes dulu bagaimana untuk fingerprint sensornya. Di optical posisinya ada di bawah, tapi untuk kecepatan sendiri sih cepet ya. Memang nggak bakal seresponsif kayak ultrasonic di iQOO 15R atau F8 Pro, tapi untuk optical ini udah lumayan cepat dan cukup reliable. Tangan gue kering juga masih bisa nge-scan, cuma memang butuh waktu, nggak bisa cuma tak gitu, harus agak lama dikit, sekitar 200 millisecond baru dia kebuka. Next kita lihat untuk software. Software yang pastinya kalau misalnya kita ke setting nih ya, dia sudah di yes, my favorite OS, Origin OS 6. Dan kira-kira mungkin kalian langsung nanya, Bang, kira-kira bagaimana untuk performanya di Origin OS 6? Menurut gue Origin OS 6 tuh bener-bener nge-revitalize atau ngehidupin lagi HP-HP Vivo yang dulunya masih pakai Vantage. Jadi, One Origin UI atau Origin OS 6 di sini, di iQOO Neo 10, memang kerasa, yang pertama kerasa tuh lebih optimize, lebih smooth, semua tuh kerasa lebih battery dibanding sama Vantage OS pas gue tahun lalu review Neo 10 di Vantage. Di Origin OS semua kerasa lebih smooth, launching juga kerasa lebih optimize, lebih kencang, dan lebih snappy. Overall yang pastinya ini a huge upgrade. Kalau misalnya kalian masih bingung, kira-kira upgrade nggak ya dari Vantage atau ke Origin, itu no-brainer banget, langsung upgrade, nggak ada performance degradation, dan gue rasa juga baterai juga cukup awet, dan yang paling bagus dia gaming mode-nya sekarang lebih komplit juga. Overall, kalau misalnya kalian penasaran, ini masih feelingnya kayak HP flagship, dan kalau misalnya kalian mau pakai heavy usage juga, misal pakai multitasking, split app, ini karena punya cooler yang bagus, nggak bakal panas, dan performa untuk day to day, asalkan bukan gaming berat atau berat, ini nggak ada masalah sama sekali, masih bagus UI-nya. Ya memang baru 1 tahun namanya juga ya, tapi ya it is very snappy, yang artinya untuk UI dia masih ada 2 tahun lagi sampai Android 18. Tapi overall, Origin OS 6, I love it. Jadi di sini memang bener ngehidupin lagi Neo 10 jadi kerasa lebih bagus. Bagaimana untuk haptic? Haptic gue rekomen kalau misalnya kalian pakai HP apapun, belum ada Gboard, install Google Board atau Gboard. Karena memang itu bikin hapticnya lebih enak, dan overall, it's just a better keyboard untuk predictive typing terutama. Mantep banget, bagus banget. Jadi ya, haptic di sini bagaimana? Bagus, dia kerasa bulat, solid, dan cukup powerful untuk harganya. Gue gak ada komplain, haptic di sini udah mantap banget. So, that's good to hear. Sedangkan untuk display, dia displaynya memang dia bezelnya bawah masih sedikit lebih tebal, tapi overall bisa kita lihat udah cukup tipis ya dibanding sama HP zaman sekarang. Dia udah kerasa futuristik, dan untuk body sendiri sih dia pas ya, nggak kayak misal Poco F8 Pro yang lebih ke arah lebar, atau HP-HP Xiaomi lainnya kayak X7 Pro yang lebih kepanjang. Ini tuh kayak pas sih, nggak panjang tapi nggak lebar juga, kayak form factor-nya pas banget, yang gue suka. So that's good. Dan untuk masalah speakernya bagaimana? Ini nih yang harus dibahas. Speaker, dia memang dual speaker. Tapi seperti kita tahu, pas gue tes di dual speakernya sampah banget, terutama dari detailnya yang benar-benar kayak kecil banget untuk separasi instrumen dan sound stage-nya, dan detailnya sendiri pun kerasa remek-remek atau kerasa kurang clear aja gitu, kerasa kayak hancur. Gue udah coba beberapa lagu, memang kalau dengerin lagu yang agak banyak
instrumennya itu masih hancur. Tapi gue jujur nggak tahu ada improvement atau enggak di Origin OS dari Vantage. Tapi overall untuk audio sih masih sama-sama aja, masih jelek di harganya menurut gue. Velocity Carter ini YouTuber yang suaranya bassy banget, tapi kita tadi bisa dengar suaranya cempreng kayak minus 2 atau minus 3 dB lebih cempreng ya. Jadi kurang bagus sih menurut gue ini. Untuk speaker masih biasa aja, suaranya masih ke arah cempreng, walaupun dua speakernya oke lah gitu untuk ngedengerin konten, masih acceptable, masih bisa di-enjoy. Tapi di harga segini sih masih agak disappointing, masih agak memalukan lah. Banyak HP lain di harga 2-3 jutaan yang lebih bagus, atau even mono speaker pun banyak yang lebih bagus untuk dari pure quality dari standpoint tersebut. So ya, not that good menurut gue. Untuk speaker masih salah satu Achilles heel atau kelemahan besar dari HP ini. Tapi yang pastinya Vantage OS udah bukan kelemahan besar, dan menurut gue plastik pun ini nggak bisa jadi kelemahan ya, karena plastik yang pastinya bagusnya plastik tuh dia lebih durable kalau misal kalian kasar. Jadi kalau misal kebaduk atau jatuh itu nggak bakal pecah. Penyok yang pastinya, tapi at least nggak bakal pecah yang bisa ngelukai kalian. Ya itu positifnya, cuma memang nggak kerasa premium aja. Dan untuk konduksi at least plastik cukup oke lah, nggak seburuk kayak titanium misal ya, kalau misal mau dibandingin. Terus kira-kira bagaimana untuk kamera? Kamera 50 megapiksel, 8 megapiksel, ini HP gaming yang pastinya bukan fokus dari kamera. Tapi kalau misal kita mau foto yang dikit-dikit makro ya, misal kita mau foto ini nih, si mobilnya tukang tofu, kita coba foto ya, kita buka dikit, kita coba foto nih pakai dari sini. Nah, ini pakai foto biasa aja, main kamera. Dan ini untuk ultrawide-nya. Ultrawide-nya nggak ada autofocus ya, jadi bisa kita lihat harus agak jauh biar gambarnya cukup acceptable. Seperti itu. Dan bagaimana untuk selfie sendiri? Selfie sepertinya guys, gue bakal ke klasik aja. Ada sedikit smoothing yang gue kurang suka, tapi whatever, it's Chinese phone. Dan kita record langsung aja untuk video recording, bisa nge-record sampai 4K 60. Kita langsung tes bagaimana untuk kualitasnya. 1, 2, 3. Oke, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps. Pertama, kita lihat gimana untuk focus distance ya. Jadi untuk focus distance, dia sampai sini aja ya. Kalau bisa kita deketin dikit, nah udah mulai ngeblur tuh. Tapi overall untuk kayak macro shots gini masih oke, dan kalian bisa manfaatin 2 times digital zoom-nya buat bikin detailnya lebih kerasa. Jadi bisa kita lihat tuh, masih bagus ya kalau lighting-nya oke. Dan untuk noise-nya gimana? Ya agak biasa aja ya, lumayan buruk, wajar untuk HP non gaming atau HP gaming maksudnya. Maksimum zoom di 10 kali dan langsung kayak TV CRT zaman dulu. Terus untuk mikrofon sih dulu kalau nggak salah dia biasa aja, tapi kan bisa denger juga. Kita langsung balik ke S25 Ultra. Dan untuk video menurut gue masih solid, 4K 60, at least kalau misalkan mau konten dikit-dikit masih bagus kualitas videonya, asalkan ada cahaya yang cukup. Kalau kurang cahaya mending turunin ke 4K 30 aja. Kita langsung aja coba tes bagaimana untuk main Wuthering Wave. Dan ini pas update lah Hyro yang pastinya. Dan kita udah nyalain semua tetek banget. Pertama gue juga nyalain Q-Chip Zone. Ini gue suka banget sama Vivo in general, dia ada Q-Chip Zone. Jadi kalian nggak usah repot-repot ngatur-atur global filter yang ada di WUA. Pakai ini dan menurut gue gambarnya lebih bagus, lebih vibrant, lebih kerasa hidup, lebih alive. Dan ini bisa di-apply di semua game ya yang support. Kayak misal Arctis Enfield, dia kan nggak punya global filter. Pakai ini bisa gambarnya jadi lebih makin bagus lagi. Enfield udah bagus, pakai ini jadi makin kerasa vibrant dan makin kerasa enak dilihat aja yang gue suka. Untuk performance kita di Monster yang pastinya. Dan untuk temperatur ini kita belum mulai ya, tapi temperatur sendiri ini kita ada di sekitar 38 dan 40 di depan. Untuk masalah performance sendiri, dia pakai UFS 4.0 dan 8S Gen 4 yang performance-nya kayak Edge Enter ya pastinya. Untuk lebih detail pasti gue bakal tes, nanti kita bakal lihat gimana IQ Neo 10 di WUA 3.x, dan kita bakal pakai FPS overlay juga biar lihat gimana benchmarknya, dan juga kita bakal tes nanti juga untuk si masalah gaming test di Arknights Enfield. Jadi kita cepet aja karena gue nggak mau lama juga. Ini semua gue udah setting di ultra high, semuanya rata kanan kecuali shadow di high setting, dan pakai Vulkan juga ini biar performance lebih bagus yang pastinya si codingnya. Dan kalau misalnya kita mau coba lawan musuh dikit-dikit aja, misalnya kita mau ulti di sini nih, speaker biggest drawback HP ini memang kerasa cempreng banget, tapi ya kalau misalnya mau battle gini masih kerasa smooth ya. In battle kayak gini rasanya masih 60 fps ya, kadang turun, tapi itu sih memang luas seperti itu sekarang, udah nggak sesmooth dulu kalau di HP. Tapi overall kerasa responsif, nggak ada masalah, bisa kita lihat tuh. Mau gue gini-gini terus juga
Terasa responsif. Balik lagi ke mecha misalnya. Tuh, masih enak rasanya. Dan kalau misalnya kita mau ult juga, bam, ult, rasa bagus. Dan bisa kita lihat tadi, gue masalahnya kalau misalnya kalian pakai Q-chip ya, kelihatan gambarnya sekarang lebih pudar karena tadi HP-nya udah tinggi temperaturnya, jadi dia buat nge-save biar nggak rusak mungkin HP-nya dan nge-save performance, dimatiin si Q-chip visual effect. Karena memang si Q-chip zone ini butuh performance yang pasti. Jadi kalau misalnya kalian kepanasan sama kayak di iQOO 15R kemarin, itu dia bakal turun performance-nya. Tapi gue rasa ini lebih cepat ya turunnya, karena ini gue rasa belum panas-panas amat. Kalau misalnya kita scan, dia masih di 40-an, 42 udah turun. Jadi ya, lebih kerasa agresif aja untuk penurunan si Q-chip atau si visual game ya, dibanding sama di iQOO 15R. Wajar, ini HP lama. Kita tutup aja, penasaran gue gimana kalau misalnya di StarTorch, karena ini yang paling berat. Habis itu kita bakal untuk moving on ke hands-on, atau lebih tepatnya bagaimana di tahun 2026 first impresi gue. Kerasannya sih ini HP nggak kayak Edge sama sekali ya. Malah Origin OS bikin HP ini makin worth it menurut gue. So, loading bukannya paling cepat, tapi at least semoga dia bisa ngeload stuck di 80%. Come on. Ini kita nggak bakal skip, there you go. Jadi, for some reason, loadingnya cukup lama, tapi pas sudah masuk, performance sih oke ya. Ini gue rasanya sekitar kayak 30 FPS tinggi, lebih ke 40-an ini kayaknya. Dan biasanya banyak crowd di depan. Kalau misalnya kita coba pakai motor, nah ini biasanya crowdnya pada nge-spawn nih di sini nih. Dia nge-spawnnya bagus ya, nggak ada starter. Jadi 12 GB RAM menurut gue sweet spot banget di HP zaman sekarang buat main WoW karena starternya hilang. Tapi ya FPS tetap kalau naik motor dia sekitar 20-an. Jadi ya memang ini kelemahannya. Kalau bukan pakai kayak 8 Elite atau 8 Elite Gen 5 ya, atau 8 Gen 5, dia kalau di kota gini FPS-nya 30-an di rata kanan. Tapi visual bagus ya rasanya, walaupun tadi Q-chip-nya mati, tapi gambarnya bagus di max setting seperti ini. Untuk temperatur juga kerasa langsung cepet panas nih, bisa kita lihat. Kita langsung pas ke status langsung naik ke 43, dan untuk depan dia sampai 44. Tapi at least masih bisa di-contain daripada kayak HP-HP non-gaming, dan panasnya juga dia merata, itu yang bikin bagus. Tapi ya, seperti itu untuk KUA, dikit-dikit aja yang pastinya. Dan kita langsung aja masuk untuk gimana penutupnya, hands-on pertama kali atau kedua kali lebih tepatnya. Di tahun 2026 ini sih harganya memang turun dikit. Bekasnya sih kalau misalkan bisa jadi 5 jutaan atau 5 juta pas kayak gue, ini sih cukup oke ya. Dan ini bisa jadi HP yang gue lebih suka dibanding Poco F7. Kenapa? Karena Origin OS sendiri yang kerasa lebih mature, lebih responsif jauh dibanding HyperOS sampah. Itu nggak ada kenapa HyperOS 3 masih ada kayak delay-delay kalau ngetik aneh banget di F7. Di sini kerasa lebih bagus, dan walaupun speaker dan build quality-nya jauh lebih jelek dibanding di Poco F7, tapi OS-nya ini menurut gue bagus banget. Kalau bisa kalian benci HyperOS, Origin OS ini just a much better OS. Tapi overall performance sih kayaknya nggak bakal beda jauh sama F7 atau even sama X8 Pro yang bakal keluar. Kita bakal lihat ya nanti gimana. Kalau misal X8 Pro keluar, kayaknya gue bakal bandingin sama Neo 10. Semoga Neo 10-nya masih di tangan gue ya pas X8 Pro keluar. Segitu aja. First impression sih di harga 5 juta ini menurut gue masih worth it. Dan kalau misal kalian punya HP-nya, mungkin kalian bingung mau upgrade atau enggak, mending hold off dulu, nunggu tahun depan biar upgrade-nya lebih signifikan. Itu sih saran gue. Tapi untuk konklusi lebih detail bakal tayang minggu depan di reviewnya. Sekarang segitu aja, udah kelamaan. Sorry, hampir 20 menit. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan dan di hari kerja untuk gaming testnya. Goodbye.